Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur tengah fokus pada ekskavasi situs Bre Kahuripan yang terletak di Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Situs ini diperkirakan adalah tempat pendarmaan penguasa perempuan pertama Majapahit, Tribuana Tunggadewi. Hal tersebut sesuai dengan negara Kertagama yang menyebutkan jika ibu dari Hayam Wuruk tersebut didarmakan di kawasan Panggih pada tahun 1372 Saka. Merujuk pada angka tahun tersebut, pahatan angka Jawa kuno pada yoni di situs Bre Kahuripan menunjukkan kesamaan. Hal inilah yang diyakini para peneliti untuk menentukan lokasi pendarmaan Sang Ratu. Selain bukti arkeologis tersebut, nama Panggih juga masih bisa dikenali pada era modern ini. Panggih adalah nama desa yang berlokasi di barat Desa Klinterjo yang termasuk Kecamatan Trowulan. Ada yang unik di kawasan situs Bre Kahuripan ini. Selain terdapat yoni berkepala naga, juga terdapat batu stela. Batu ini merupakan sandaran sebuah arca yang biasa dipahat oleh orang-orang zaman dahulu atas perintah sang penguasa kerajaan. Batu stela ini ditemukan dalam posisi tengkurap dengan sebagian terpendam tanah. Dalam catatan Belanda sekitar tahun 1890-an, batu stela yang diperkirakan terdapat sebuah arca ini ditemukan sudah rusak. Oleh masyarakat lokal, batu stela ini dijuluki Watu Ombo, atau dalam bahasa Jawa berarti batu lebar. Tidak diketahui apa penyebab kerusakannya secara pasti. Namun, pada batu stela yang mempunyai tinggi sekitar 3 meter dengan lebar 1 meter ini, masih bisa dilihat pahatan tangkai bunga Padma pada sisi kanan. Pada bagian atas berbentuk lancip tanpa sudut, sedangkan bagian bawah berbentuk persegi. Para arkeolog sendiri masih berusaha menggali data-data sejarah serta mengumpulkan serpihan material batu andesit saat melakukan ekskavasi. Batu-batu tersebut dimungkinkan adalah bagian penting pada sebuah arca yang bersandar di batu stela tersebut. Oke, untuk kasus stela atau sandaran arca, ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini juga karena satu, kita menemukan stela tersebut di bagian atau di sisi belakangnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang halus. Lalu beberapa di bagian depannya itu terutama di bagian samping, yaitu kalau kita lihat bagian depan itu adalah sisi kiri, itu terdapat pahatan halus yang menunjukkan seperti tangkai Padma, dan juga ada sekitar 2 ukiran atau relief itu menunjukkan motif Padma dan bentuk permukaannya halus. Lalu data yang lain yang kita lihat adalah banyak sekali serpihan atau fragmen batu yang berrelief atau bermotif itu kita temukan di
mulai dari sudut timur laut sampai ke bagian timur dari candi. Nah, apakah ini sengaja dirusak atau memang mengalami kerusakan secara alami, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Ini yang masih menjadi data yang kami kumpulkan, terutama adalah fragmen-fragmen batu yang kita temukan dari Kota Gali, kita kumpulkan. Apakah nanti dari semua batu pecahan itu menunjukkan relief atau menunjukkan bagian dari arca itu? Nah, maka kita akan mendapatkan informasi atau data dalam rangka untuk menganalisis dan menarik kesimpulan apakah arca itu sebenarnya sudah jadi, hanya saja pada kemudian hari dirusak, atau dengan data yang tersedia menunjukkan arahnya bahwa arca itu sebenarnya sudah dikerjakan tapi belum sampai finish 100%. Nah, ini yang masih kita kejar dulu datanya berdasarkan hasil ekskavasi. Nanti begitu selesai ekskavasi berdasarkan data fragmen-fragmen batu yang kita kumpulkan, baru kita dapat memberikan interpretasi hasil dari data tersebut menunjukkan kemana, apakah dirusak atau dia memang unfinished atau belum selesai dilakukan pengerjaannya. Kerusakan pada batu ini sendiri masih menjadi teka-teki bagi peneliti sejarah. Bisa jadi batu ini sengaja dirusak oleh orang atau bahkan mengalami kerusakan faktor alam, atau bahkan arca pada batu ini belum selesai dibuat. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi para arkeolog. Jika diamati lebih detail, tanpa disertai dengan pengetahuan sejarah dan arkeologis, batu stela ini sama seperti batu sandaran arca Dewi Parwati. Arca ini ditemukan di dalam bangunan Candi Rimbi di Jombang oleh seorang peneliti asal Inggris, Alfred Wallace, pada akhir abad ke-19. Batu stela arca Dewi Parwati ini juga mempunyai bagian atas lancip tanpa sudut di sampingnya. Sedangkan pada arca tersebut juga terdapat patma lengkap dengan tangkainya. Kedua batu stela ini sangat mirip meski berbeda ukurannya. Candi Rimbi atau Arimbi sendiri merupakan tempat pendarmaan Tribuana Tunggadewi. Sama halnya dengan fungsi situs Bre Kahuripan di kawasan Klinterejo, Kabupaten Mojokerto. Sebagian sejarawan dan peneliti juga mengidentikan Tribuana Tunggadewi adalah jelmaan dari Dewa Parwati. Melihat sisa-sisa itu sudah bisa diperkirakan perwujudan dari siapa gitu, Pak? Untuk sementara ini kami belum bisa berinterpretasi karena memang yang kami temukan dari serpihan atau fragmen batu yang berelief yang diduga itu merupakan bagian dari stela arca. Sampai saat ini tokohnya belum bisa kami pastikan karena masih sangat kecil bagian-bagian yang kami temukan, terutama bagian relief. Nah, nantinya kami juga tidak tahu data itu apakah masih tersedia di lapangan ataupun belum. Tapi paling tidak dari segi kesejarahan nanti bisa kita tarik. Apakah dia memang yang diduga oleh masyarakat sekarang merupakan perwujudan dari Tribuana Tunggadewi atau memang tokoh yang lain. Nah, itu yang masih belum dapat kami sampaikan kepada masyarakat.
Meski demikian, sampai saat ini para arkeolog belum memastikan siapa sosok atau tokoh pada arca yang rusak tersebut. Parwati sendiri merupakan istri Dewa Siwa. Dalam legendanya, ia dikenal sebagai simbol wanita lengkap akan syarat terbaik sebagai seorang ibu dan istri. Selain itu, Parwati juga dianggap sebagai dewi lambang kesuburan bersama-sama dengan Siwa. Mereka berdua sering digambarkan sebagai Yoni dan Lingga.